Halo semuanya, nama saya Zaki Anwar Karib, nomor induk mahasiswa 19032110 Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis studi kelayakan bisnis, studi kasus pada UKM Warung Goser yang terletak di Desa Pasi, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Oke, yang pertama adalah profil usaha. UKM Warung Goser merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage yang berlokasi di Desa Pasi, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Usaha ini memiliki produk utama yaitu nasi goreng serta beberapa produk makanan dan minuman lainnya. Warung Goser berdiri sejak tahun 1970-an dan merupakan salah satu usaha tertua yang bergerak di bidang food and beverage di Desa Pasi. Usaha ini didirikan oleh Bapak Misrikan dan sepeninggal beliau, usaha ini dijalankan oleh istri dan anak-anaknya. Oke, selanjutnya adalah aspek pasar. Warung Goser memiliki demografi konsumen yang rata-rata pekerjaan mereka adalah sebagai seorang petani, dan sebagian besar dari mereka juga merupakan konsumen tetap. Saat ini terdapat satu usaha yang memiliki produk sejenis di Desa Pasi yang juga merupakan pesaing dari Warung Goser. Warung Goser merupakan salah satu usaha yang cukup lama berdiri dan terkenal dengan cita rasa makanannya yang khas. Hal tersebut sekaligus menjadi keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan pesaing yang memiliki produk sejenis. Warung Goser melakukan pemasaran dengan metode konvensional, sedangkan dalam proses pemesanan saat ini sudah dapat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah calon pembeli dalam melakukan proses pemesanan. Oke, yang kedua adalah aspek hukum. Warung Goser termasuk ke dalam bentuk usaha perseorangan sehingga tanggung jawab, resiko bisnis, dan permodalan semua ditanggung oleh pemilik. Dalam aspek perizinan usaha, Warung Goser masih belum melengkapi beberapa surat perizinan yang dibutuhkan dalam menunjang operasional usaha seperti NIB, IUMK, dan SIUP sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, selanjutnya adalah aspek manajemen dan organisasi. Warung Goser melakukan manajemen dalam menjalankan usahanya meskipun manajemen yang dilakukan masih sederhana dan tidak tertulis. Tenaga kerja berasal dari keluarga sendiri, tidak ada pembagian tugas secara tertulis, semua saling mengisi tergantung situasi dan kondisi. Jika dilihat dari aspek organisasi, Warung Goser memiliki tipe organisasi lini. Bentuk organisasi lini menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Pada struktur organisasi lini, pemilik usaha Warung Goser membawahi langsung karyawan dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Kondisi topografi di Desa Pasi yang didominasi banyak lahan pertanian membuat akses untuk mendapatkan bahan baku utama menjadi jauh lebih mudah. Lalu, dalam pengolahan limbah, Warung Goser menghasilkan limbah organik dalam proses produksinya. Limbah tersebut tidak diolah atau dimanfaatkan kembali, namun hanya dibakar sehingga berpotensi dapat menyebabkan polusi udara. Selanjutnya adalah aspek teknis. Pemilihan lokasi usaha ini salah satunya dikarenakan lokasi ini memiliki jalan yang mudah diakses dan cukup ramai dilewati orang-orang, baik itu petani maupun orang lain dengan tujuan tertentu. Selain itu, kedekatan dengan pasar yang hanya berjarak dengan 2 km juga menjadi pertimbangan pemilihan lokasi usaha. Hal tersebut tentu membuat bahan baku lebih mudah untuk dijangkau dan mengefisienkan biaya dan waktu. Pemilihan teknologi sangat penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Namun, Warung Goser masih belum terlalu menggunakan teknologi yang modern. Sebagian besar alat penunjang masih menggunakan peralatan tradisional.
walaupun masih menggunakan peralatan tradisional, akan tetapi proses produksi masih dapat berjalan dengan baik. Justru, penggunaan alat tradisional dipercaya dapat menjaga cita rasa produk yang dihasilkan. Warung Goser memiliki alur produksi dari mulai pengolahan bahan baku, peracikan bumbu, pemasakan, dan pengemasan. Oke, selanjutnya adalah aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pada aspek ekonomi, Warung Goser berkontribusi dalam peningkatan pendapatan dan perputaran ekonomi di daerah setempat. Warung Goser membeli bahan baku produksi di pasar tradisional, tukang sayur keliling, petani setempat, dan tengkulak ikan. Selain itu, Warung Goser juga sering memanfaatkan jasa penggilingan untuk menggiling atau menghaluskan bumbu dasar mereka. Hal ini tentu memberi kontribusi terhadap keberlangsungan dan perputaran ekonomi usaha-usaha di daerah setempat. Secara sosial, Warung Goser juga berdampak positif pada lingkungan sekitar dengan membantu terserapnya hasil produksi pertanian terutama padi dan ikan bandeng yang merupakan salah satu komponen atau bahan baku dalam produksi menu makanan mereka. Dalam aspek budaya, masyarakat Desa Pasi memiliki budaya bertani dan mencari ikan. Hal tersebut sudah dilakukan sejak dulu, turun-temurun, dan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Hal tersebut tentu akan menunjang keberlangsungan usaha Warung Goser karena keberadaan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi akan dapat lebih mudah untuk diakses. Oke, yang terakhir adalah aspek finansial. Analisis finansial digunakan untuk mengetahui manfaat dari usaha Warung Goser di masa yang akan datang yang dapat dilihat dari besarnya keuntungan. Indikator besarnya keuntungan yang diterima Warung Goser apakah layak untuk dikembangkan dapat dilihat dari nilai NPV, IRR, Net Per BC Ratio, dan Payback Period. Oke, yang pertama adalah analisis Net Present Value atau NPV. NPV pada Warung Goser sebesar 32.705.158 yang berarti nilai NPV lebih dari 0 atau bernilai positif, yang artinya usaha Warung Goser merupakan usaha yang menguntungkan sehingga layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Yang kedua adalah analisis internal rate of return atau IRR. Besarnya nilai IRR pada UKM Warung Goser sebesar 65%. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku pada tahun penelitian sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa UKM Warung Goser menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Yang ketiga adalah analisis Net B per C Ratio. Net B per C Ratio yang diperoleh dari hasil analisis finansial Warung Goser sebesar 3,5. Dengan demikian, usaha Warung Goser di Desa Pasi, Kecamatan Gelak, Kabupaten Lamongan menguntungkan dan layak diusahakan dan dikembangkan karena memiliki Net B per C Ratio lebih dari 1. Dan yang terakhir adalah analisis Payback Period. Payback Period pada Warung Goser adalah 6 bulan, yang artinya biaya investasi Warung Goser dapat dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan. Oke, kesimpulannya adalah berdasarkan aspek pasar, aspek teknis, aspek ekonomi, sosial, budaya, dan aspek finansial, usaha Warung Goser telah layak diusahakan. Sedangkan berdasarkan aspek hukum, aspek manajemen dan organisasi, dan aspek lingkungan, usaha Warung Goser belum layak diusahakan karena beberapa perizinan masih belum dilengkapi. Selain itu, dalam aspek manajemen, pekerja tidak memiliki tugas yang jelas, dan pada aspek limbah tidak dilakukan pemanfaatan atau pengolahan yang baik dan benar, sehingga berpotensi dapat menyebabkan pencemaran udara. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.